Kalau baca Alkitab tidak paham, tanya ke siapa ya? Ya, kalau kita itu membaca Alkitab lalu tidak paham, tanya ke siapa ya? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat, Alfa Omega Maha Kuasa itu. Yesus Kristus Allah yang benar memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang beraktivitas, ya, melakukan segala aktivitas di hari ini, yang bekerja, yang berkarya, yang berlibur, yang beristirahat, ya, di weekend, ya. Semuanya diberkati oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Apa yang Bapak usahakan, apa yang Bapak kerjakan, Bapak Ibu Saudara kerjakan, diubahnya menjadi berhasil semuanya untuk kemuliaan the only one Lord and God Jesus Christ. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab lalu kita tidak paham, tanyanya ke siapa ya Pak? Nah ini dia. Ini pertanyaan sederhana loh Bapak Ibu Saudara ya. Pak Tan katanya, Pak Pendeta Tan, kalau kita membaca Alkitab lalu kita itu nggak paham, kita nanya ke siapa? Nanya ke pendeta, pendetanya sendiri nggak paham, ya. Nanya ke RM, raja muter-muter, oh dianya sendiri juga nggak paham. Ayo nanya ke siapa? Para mukalaf, kalau Anda kan sedang berusaha terus nih, namanya juga usaha. Nah, para mukalaf itu kan usaha mengkorek-korek Alkitab gitu. Alkitab itu salah, Alkitab itu, dan lain sebagainya. Lalu Anda mengkorek-korek Alkitab tidak paham, ya. Terus Anda tanya ke siapa, ayo, para mukalaf? Kalau Anda mengkorek-korek Alkitab, Anda lalu tidak paham, Anda tanya ke siapa? Para PDT, pendusta, dan RM raja muter-muter dari atas mimbar, yang berkoar-koar terus, ya. Itu sulit ngomongnya itu ya. Dia memang nggak paham Alkitab, ya. Terus nanyanya ke siapa, ya. Oke, ini pertanyaan ini ditanyakan ke HTD. Pak HTD, andekan ya, Pak Pendeta Tan, andekan Anda membaca Alkitab lalu Anda tidak paham, Anda nanya ke siapa? Saya, ya, nanya ke Yesus. Iya dong, karena Yesus itu sumber segala penulisan Alkitab. Segala apa yang ditulis di Alkitab itu bersumber dari Yesus. Para penulis itu hanya sekedar menulis, ya toh. Sumbernya dari Yesus. Yang nulis saja dipilih sendiri oleh Yesus. Ada 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Dari 12 murid cuma dipilih 3. Matius, Yohanes, sama Petrus. Dari 70 murid dipilih 4. Lukas, Markus, Yudas, dan Yakobus. Sisanya Paulus. Yang milih aja Yesus sendiri, lalu semua firman disampaikan oleh Yesus, ya, nggak sembarangan, ya. Lalu apa? Kalau kita nggak paham, nanya ke Yesus, sumbernya kan Yesus. Emang bisa Pak HTD nanya ke Yesus, ini dia? Bisa. Bisa dong, saya kan penyembah Yesus. Kalau Anda yang tidak penyembah Yesus, ketika Anda baca Alkitab nggak paham, bingung. Nanya ke siapa? Nanya ke pendeta, pendetanya lebih nggak paham. Ya, jadi boleh nanya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi syaratnya hamba Tuhan ini harus penyembah Yesus. Kalau penyembah Bapa, wah, taunya mah Bapak bertanduk, Bapak iblis itu. Mamon aja dibilang uang. Anak-anak Tuhan. Apa yang diomongkan oleh para PDT di luar sana itu, tanpa sadar itu semua itu apa? Penyesatan semua. Anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yang nggak ada di Alkitab, semua yang diomongin itu Bapa surgawi. Coba, ya.
Ya, tidak mungkin Anda tanya kepada para PDT pendusta-pendusta yang kayak begitu. Ya, dia aja nggak ngerti kok. Nama Allah itu siapa? Ayo, bayangin Anda baca Alkitab nggak paham, lalu Anda tanya kepada PDT. Para PDT itu ditanya, Allah namanya siapa? Dia sendiri nggak tahu. PDT itu nggak ngerti nama Allah itu siapa. Tanyalah kepada hamba-hamba Tuhan penyembah Yesus Kristus. Artinya tanyalah kepada orang Kristen sejati Alkitabiah. Nih, Gaifu, Kristen sejati Alkitabiah. Tanya ke situ boleh. Ya, saya kalau saya nggak paham saya nanya ke Gusti Allah sendiri. Semua Alkitab itu kan produk dari Yesus, difirmankan oleh Yesus melalui 3 cara penulisan, yaitu diilhamkan, kemudian diberi pewahyuan dan dikuasai Roh. Yang nulis Alkitab dipilih sendiri oleh Yesus. Di Perjanjian Lama nabi-nabi, penulis Alkitab dan semua nabi-nabi itu dipilih oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Di Perjanjian Baru, semua rasul yang nulis kitab Perjanjian Baru dipilih oleh Yesus. Efesus 4 ayat 11. Lalu semua firman difirmankan oleh Yesus. Melalui ilham untuk masa lampau, melalui wahyu untuk present day, dan melalui dikuasai Roh terutama untuk hal-hal yang bersifat nubuatan. Lo clear toh? Makanya Alkitab itu firman Allah. Bukan firman penulis, bukan. Alkitab itu firman Paulus, bukan begitu. Alkitab itu firman Allah, firman Yesus Allah. PL dan PB semua dari Yesus Allah. Ya, ditulis oleh para penulis Alkitab, 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama, 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu penulisnya disebut nabi, Perjanjian Baru penulisnya disebut rasul. Kalau Anda tidak paham Alkitab, tanyalah pada orang Kristen sejati. Nih Kristen sejati, Alkitabiah. Ya, nggak pakai doktrin, Pak. No, 0% doktrin. Jangan tanya kepada para PDT, para Tritunggal, para Calvinis segitiga sama sisi yang full doktrin. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan tanya kepada Yesus Allah. Dan hanya Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus yang melenyapkan selubung pikiran dilenyapkan sehingga kita bisa paham kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi clear? Pertanyaan sederhana. Kalau membaca Alkitab tidak paham, tanya ke siapa? Tanya ke Yesus atau tanya ke orang Kristen sejati Alkitabiah. Ya, semua orang Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Penyembah Bapa bukan Kristen, penyembah Bapa Anak Roh Kudus bukan Kristen, penyembah patung Yesus kekejian di seluruh bumi ini. Ya, kekejian, ibu dari segala kekejian. Ya, penyembah Bapa, ya. Bapa Anak Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa Elohim, Bapa Adonai, Hashim, Yehova, semua itu bukan Kristen. Ya, jangan tanya ke mereka, ya. Tanyalah kepada orang Kristen, ya. Kristen Alkitabiah. Di Alkitab cuma disebut orang Kristen karena mereka semua juga ngaku Kristen tapi yang disembah Bapa. Diketawain setan ya. Iya, kalau ngaku Kristen ya yang disembah Yesus gitu loh. Simple gitu loh. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, silahkan ikut belajar Alkitab. Sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya. Lewat online ya. Jadi tidak perlu hadir ya, gratis ya. Siapkan WA yang valid ya, artinya WA-nya jangan hidup mati ya. WA-nya valid, jangan gonta-ganti WA ya. Nomornya valid, kemudian siap untuk belajar. Mudah sekali kok dimengerti, ikuti
dialog-dialog, ikuti grup-grup staol ya supaya Anda makin pinter begitu ya. Enak sekali, dan Anda di pelajaran pertama aja langsung jungkir balik. Walah, selama ini kok kita salah ya. Itu baru pelajaran pertama itu. Ya. Terus Anda akan jungkir balik terus. Betapa selama ini penyesatan luar biasa 2000 tahun. Iya Pak, betul. Dan Anda boleh uji semua pengajaran dari Gaifu, diuji aja. Diuji ya, diuji pakai apa? Pakai Alkitab. Ya, seperti itu. Jadi clear, kalau baca Alkitab tidak paham, tanyanya ke siapa? Tanyanya ke Yesus Tuhan Allah, atau tanya ke orang-orang Kristen Alkitabiah. That it, ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan setiap hari Sabtu di Cibubur oleh saya sendiri, atau di daerah-daerah di Batam ya, di Batam, di Riau, di dimanapun, dari Pak Barat sampai dengan Merauke, dari Medan sampai Jayapura. Ada hamba-hamba Tuhan di kota-kota, di tempat ada ya, ada hamba Tuhan yang bisa membaptis. Semuanya itu Allah mau semua diselamatkan. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.